Saja warga itu berteriak maling dan tak pakai lama seluruh warga RT 16 dan RW 23 pada keluar dan mengejar Aaron. Aaron yang merasa diteriakin maling langsung kabur dari situ sebelum dia dihabisi oleh massa yang brutal. Di pinggir jalan Aaron mulai mual dan muntah-muntah karena syok habis dikejar warga. Hal itu membuat sebuah mobil berhenti dan mengira Aaron sedang tak baik-baik saja. Ternyata yang berhenti itu adalah seorang gadis cantik yang menawarkan tumpangan buat Aaron. Di sini Aaron tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Gadis ini bertanya apa yang terjadi pada Aaron. Dengan polosnya Aaron pun menceritakan kronologis musibah yang dialami. Namun cerita Aaron ini membuat gadis yang bernama Angel ini hanya bisa ketawa. Dia mengira kalau Aaron sedang mabuk dan ngomongnya ngelantur sampai akhirnya Aaron pun diantar sampai ke rumahnya. Aaron tidak akan melupakan kejadian malam itu saat bersama Angel. Dia benar-benar berhutang budi pada gadis itu. Di rumah Aaron pun mulai kelelahan dan mengantuk, membuat dia pun langsung ambil ancang-ancang untuk segera tidur. Tapi di sini ada yang aneh. Selama Aaron tidur, tubuhnya mengeluarkan air laut. Sementara itu di tempat lain masih di kota Hong Kong, Zhang dan kelompokannya mengalami perubahan dalam tubuh mereka. Itu gara-gara mereka juga menghirup gas biokimia yang mereka temukan di gua Jepang. Gas itu merupakan hasil penemuan pasukan Jepang yang akan digunakan untuk menciptakan sebuah prajurit kuat dan memiliki kemampuan super guna memenangkan peperangan pada saat itu. Dan kini Zhang dan gerombolannya ini telah terkontaminasi oleh biogas tersebut dan efek sampingnya sangat mengerikan. Berbeda dengan Aaron, justru Zhang dan komplotannya ini malah menyalahgunakan kekuatan mereka. Mereka memanfaatkan kekuatan super itu untuk memperkaya diri mereka sendiri dan pasti dengan cara yang tidak halal. Seperti pada malam ini Zhang dan komplotannya berhasil merampok sebuah kendaraan baja yang membawa uang nasabah bank. Dalam aksinya ini Zhang dan komplotan tak segan-segan melukai orang dan melawan aparat penegak hukum. Tak hanya sampai di situ saja, Zhang juga merampok toko-toko emas dan perhiasan berharga sehingga aksi mereka ini menjadi viral dan terkenal brutal. Hal itulah membuat para polisi mulai menyerah dan melimpahkan kasus ini ke departemen di atas mereka, khususnya bidang yang menangani kasus-kasus manusia berkemampuan super. Dalam hal ini ditangani langsung oleh Profesor Yu dan dua staf ahlinya yang bernama Suen dan Kakak Chin. Jika melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku, fix sudah kalau mereka sedang berhadapan dengan manusia berkemampuan super. Kini kita kembali ke rumah Aaron Kwok. Aaron yang tertidur tidak mengetahui kalau tubuhnya tiba-tiba sedang mengalami regenerasi. Seluruh air laut yang ada di dalam tubuhnya sudah terkuras habis. Artinya tubuh Aaron sudah kembali normal. Bukan itu saja, ternyata Aaron juga dianugerahkan sebuah kekuatan super yang mana dia mampu melihat pergerakan nyamuk secara slow motion, sehingga dengan sangat cepat dia bisa menangkapnya. Tak hanya itu saja, dalam prakteknya Aaron juga mampu melihat sebuah objek dari kejauhan. Bahkan skillnya dalam melempar pisau menjadi berlipat ganda. Itu terbukti saat dia berhasil membebaskan seorang sandera hanya menggunakan sebuah sumpit dari bambu. Sontak saja aksi heroik yang disuguhkan oleh Aaron ini mendapatkan pujian serta perhatian dari gerombolan wartawan. Namun untunglah pada saat itu ada Angel yang sedang bertugas sedang meliput berita di sana. Dia pun langsung mengamankan Aaron dari kebrutalan para wartawan. Aksi heroik Aaron yang diliput oleh wartawan tadi ternyata berbuntut panjang karena Zhang dan komplotannya melihat berita itu di televisi. Di sini Zhang benar-benar tak menyangka kalau Aaron ternyata masih hidup. Bukan itu saja, dia juga menjadi emosi melihat Aaron yang sama-sama memiliki kemampuan super seperti mereka. Dan yang bikin mereka menjadi lebih kepanasan lagi adalah kenapa penampakan Aaron ini tak ada perubahan sama sekali. Terlihat dari wajah Aaron tak berubah, tetap seperti artis Hong Kong yang bernama Aaron Kwok. Sedangkan wajah mereka terlihat seperti monster genderuwo. Menurut dokter praktek ini bisa jadi itu karena antibodinya Aaron ini lebih kuat dari mereka, atau kemungkinan yang lain adalah ayah dan ibunya Aaron ini memang dasarnya adalah ganteng dan cantik, tidak seperti orang tua kalian yang dari golongan iblis. Mendengar penjelasan dokter itu malah menambah spanning Zhang dan konco-konconya ini semakin tinggi. Dan puncanya ada pada saat Aaron diwawancari oleh Angel di rumahnya. Karena Angel ini pernah menolong Aaron, maka dari itu Angel pun mendapatkan hak istimewanya. Angel merupakan wartawan yang pertama dan satu-satunya bisa mewawancari Aaron secara eksklusif. Di sini Aaron ditanya dari mana dia belajar melempar sumpit seperti itu. Aaron berkata kalau dia belajar dari mendiang ayahnya yang ternyata merupakan keturunan ke-26 dari pendekar 1000 pisau terbang. Sedangkan Aaron sendiri mendapatkan julukan si pisau kembar. Pengakuan Aaron itu membuat Angel menjadi tambah kagum pada pemuda ini. Tapi mereka tidak tahu kalau ternyata Zhang mengintip mereka dari tadi, sehingga akhirnya dia pun keluar dari persembunyiannya dan mulai mengintimidasi Aaron. Di sini Zhang bertanya apa yang dimakan Aaron sehingga tubuhnya tidak berubah seperti mereka. Aaron yang polos ini mengaku kalau malam itu dia hanya makan ikan asin milik warga. Penjelasan Aaron yang ngawur ini malah membuat Zhang dan komplotannya jadi emosi, sehingga di sini terjadi perkelahian di antara mereka. Aaron pun akhirnya dikeroyok, namun dia baru sadar kalau ternyata dia yang dulu lemah kini memiliki kekuatan super untuk melawan mereka. Belum sempat dia bertanya dari mana kekuatan itu, dia kembali diserang. Namun lagi-lagi Aaron dengan sangat mudah menghindar dan dengan santainya dia membalas serangan itu, membuat lawannya pun terpental tak berdaya. Lanjut, serangan berikutnya datang dari orang kuat dari Painang. Di sini dia menyerang dengan membabi buta, tapi dengan lincahnya Aaron menghindar sambil melompat ke sana dan kemari. Sementara itu Aaron masih harus berhadapan dengan musuh-musuhnya, tapi kali ini dia malah dikeroyok. 3 lawan 1 membuat Aaron sedikit kewalahan. Aaron yang diserang dari berbagai penjuru tak sengaja mengeluarkan jurus tapak budanya, tapi dia tidak menyadari kalau Zhang menyerangnya dari bawah. Zhang berhasil menarik kaki Aaron sehingga dia pun terjatuh ke bawah dan langsung diringkus oleh Zhang. Kini Aaron benar-benar tak berdaya. Kalau dikeroyok seperti ini, pendekar manapun juga bakalan keok. Di sini Zhang kembali meminta secara baik-baik apa resep yang membuat wajah Aaron masih terlihat ganteng, berbeda dengan mereka yang terlihat seperti siluman biawak. Padahal mereka ini kan satu guru dan satu perguruan. Namun belum sempat Aaron membocorkan rahasianya, tiba-tiba dari arah belakang detektif Suen dan Kakak Chin muncul dan menyerang mereka. Kakak Chin berhasil melemparkan beberapa bom molotov ke arah Zhang dan kawan-kawannya, sehingga terjadilah ledakan di area itu. Dilanjut dengan serangan Suen dan Kakak Chin sambil memegang obat penenang di tangan mereka. Mereka berhasil menyuntik obat itu tepat sasaran. Tujuan mereka hanya ingin meringkus para penjahat ini, dan sebagian dari mereka ada yang pingsan karena pengaruh obat. Namun saat giliran Zhang, orang ini malah melawan. Dia melemparkan sebilah pisau ke arah Kakak Chin, tapi untunglah Kakak Chin
Chin bisa mengatasinya. Ternyata kakak Chin ini bukan sekedar polisi golongan rendahan, dia juga menguasai beberapa gerakan kungfu. Tapi kalau dilihat gaya serangan pisau seperti itu, Zeng termasuk pendekar yang harus ikut diperhitungkan. Sampai akhirnya kakak Chin dan Zeng terlihat dalam pertempuran jarak pendek. Kakak Chin dengan sekuat tenaga mencoba merobohkan Zeng dengan beberapa jurus-jurusnya. Namun lagi-lagi Zeng bukanlah tandingannya. Di sisi lain, Swen kebingungan melihat obatnya yang tidak ngefek sama sekali buat wanita ini. Bahkan di sini Swen harus rela tubuhnya dibanting hingga terlempar ke belakang. Sedangkan pertarungan kakak Chin dengan Zeng semakin seru. Kakak Chin melihat sebuah tombak yang terletak di sana, lalu dia mengambilnya dan melayangkan beberapa jurus untuk menyerang Zeng. Apalagi pria ini terkenal kebal bacokan gara-gara biogas yang dia hirup pada saat itu, sehingga tombak itu hancur begitu saja, hanya sekali remas. Bukan itu saja, tubuh kakak Chin juga ikut-ikutan dilempar hingga terpental jauh sekali. Sekarang giliran Eren. Dia kini dihajar habis-habisan oleh salah satu cecunguk. Tubuhnya dilempar begitu saja. Tak hanya sampai di situ, pria ini juga mampu mengangkat kulkas 2 pintu dan melemparkan kulkas itu tepat di hadapan Eren. Awalnya dia mengira kalau Eren telah tewas, namun ternyata dia salah. Eren masih terlihat segar bugar dan tidak lecet sama sekali. Tapi ya itu tadi, tubuh Eren tiba-tiba bergetar seperti kena setrum. Eren sendiri bingung kenapa dirinya seperti ini. Bahkan saat dirinya dipiting, tiba-tiba saja tubuh Eren berubah warna. Dari sawo matang tiba-tiba berubah menjadi warna merah. Di situ Eren tiba-tiba melihat kumpulan pisau milik mendiang ayahnya. Dia mencoba untuk meraih pisau-pisau itu, tapi sayangnya pisau itu terlalu jauh. Sementara itu Nona Angel tidak menyia-nyiakan pertarungan yang terjadi di sana. Dia merekam semua aktivitas perkelahian di situ. Sementara itu pertarungan Zeng dengan kakak Chin berlangsung makin seru. Jurus demi jurus telah dikeluarkan kakak Chin, namun sia-sia saja karena Zeng ternyata kebal bacokan dan juga kebal pukulan. Jurus-jurus itu tak berguna sama sekali. Sampai akhirnya kakak Chin berhasil dikalahkan. Melihat itu semua membuat emosi Eren semakin memanas, tubuhnya semakin memerah. Dan kini dia yakin kalau dia lagi emosi, kekuatan sesungguhnya yang ada di dalam tubuhnya akan keluar. Urat-uratnya mulai terlihat. Dia sudah berubah menjadi seorang monster. Di sini dia akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Aron merupakan keturunan ke-26 dari pendekar 1000 pisau terbang. Pastinya sedikit banyaknya Aron sudah diajar beberapa jurus lemparan pisau yang sudah sangat melegenda tersebut. Lalu dia berteriak memanggil nama Zeng. Sambil berputar, dia melempar pisau-pisau itu ke arah Zeng. Wow, ternyata inilah jurus 1000 pisau terbang yang melegenda tersebut. Jurus yang sudah lama menghilang seiring wafatnya orang yang mengamalkan jurus itu. Lemparan pisau Eren langsung disambut oleh lemparan pisau milik Zeng. Sehingga pertemuan dua jurus ini membuat ruangan itu terlihat hancur berantakan. Suara pisau yang beradu menimbulkan suara berisik yang memekakkan telinga. Mereka yang ada di ruangan itu langsung bersembunyi, menghindar sambaran pisau nyasar yang sulit ditebak kemana arah terbangnya. Yang jelas, seluruh perabot di rumah itu pada hancur terbelah menjadi beberapa bagian. Dan gilanya lagi, serangan pisau Eren ini berhasil melukai wajah Zeng. Hal itulah yang membuat Zeng baru sadar kalau dia sedang berhadapan dengan orang yang tidak bisa dianggap sepele. Sementara itu, pisau-pisau berterbangan milik Eren tidak bisa berhenti begitu saja. Pisau itu tetap berputar dan menghabisi apapun yang ada di hadapannya. Yang jelas, pisau milik Zeng sudah tidak bisa ditemukan lagi. Kalah pamor dengan pisau milik Eren. Dan pada akhirnya, huru-hara yang terjadi pada saat itu membuat lantai 2 rumah Eren runtuh dan menyebabkan kekacauan. Dari adegan lempar-melempar pisau itu, salah satu dari komplotan Zeng akhirnya tewas. Sementara Zeng dan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri. Aron yang awalnya sempat pingsan akhirnya dilarikan ke puskesmas terdekat dan selanjutnya dia dirujuk ke sebuah fasilitas kesehatan milik pemerintah. Pemerintah terpaksa turun tangan mengingat kekuatan Eren dan Zeng merupakan ancaman bagi negara. Setelah diperiksa Dr. Pickett, barulah ketahuan kalau ternyata tubuh Eren mengandung racun biokimia. Namun anehnya, racun itu tidak menimbulkan mutasi di jaringan otot Eren. Bahkan sebaliknya, hal itu malah memberi kekuatan beberapa kali lipat dari orang biasa. Untuk sementara, dokter itu menarik kesimpulan bahwa jika racun biokimia itu membentuk seseorang berdasarkan sifat asli mereka, jika terpapar pada orang yang jahat, maka orang itu akan kehilangan kontrol dirinya dan lambat laun bermutasi menjadi makhluk yang mengerikan dan haus akan kekerasan. Contohnya Zeng dan komplotannya. Lain halnya dengan orang yang baik seperti Eren. Racun itu justru membuat orang yang terpapar akan tetap menjadi baik, di samping kekuatannya juga berlipat ganda. Walaupun begitu, menurut kepolisian, seorang mutan tetaplah mutan yang menjadi ancaman bagi publik. Maka dari itu, Angel yang kebetulan sebagai jurnalis ini kemudian menyarankan agar Eren dibebaskan dan dijadikan seorang ikon pahlawan untuk membangun kepercayaan pada masyarakat terhadap penegak hukum. Ide Angel ini tentu saja disetujui oleh kepala kepolisian dan dia menugaskan kakak Chin dan Yuen untuk menjaga dan melindungi Eren. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, Eren langsung memperoleh kepopulerannya. Akan tetapi, kepopulerannya ini bukanlah sebagai sosok pahlawan yang membela warga, melainkan hanya dimanfaatkan sebagai aktor hiburan dan bintang iklan untuk menghasilkan uang oleh Angel. Eren yang dulunya berprofesi sebagai badut di sebuah pertunjukan sirkus, kini berubah drastis menjadi seorang artis terkenal yang sering muncul di layar film dan televisi. Dan secara tidak langsung, rencana komandan polisi berhasil. Warga yang sebelumnya takut dengan kehadiran mutan seperti Eren dan Zeng kini berubah. Bahkan mereka sekarang mengidolakan Eren. Sebetulnya yang dikhawatir oleh Angel adalah jika Eren muncul di ruang publik justru akan mudah diincar Zeng dan komplotannya. Namun berbeda dengan pendapat kakak Chin yang justru menunggu hal itu terjadi, dan benar saja di saat Eren sedang sibuk dengan aktivitas keartisannya, Zeng dan kawan-kawan ternyata bermutasi kembali menjadi yang lebih kuat dan mirip seperti monster. Dan suatu hari Zeng muncul di studio untuk membalas dendam atas kekalahannya saat duel kemarin. Di samping itu juga dia ada misi untuk meminum cairan tubuh Eren yang dipercaya menjadi obat penawar bagi penyakit yang mereka derita. Sekalian juga Zeng akan merebut Angel dari pelukan Eren karena ternyata Zeng ini sudah lama naksir berat sama jurnalis itu. Di saat Eren dan Zeng sedang bertarung, kakak Chin juga terlibat pertarungan dengan salah satu mutan bernama Luan. Dan dengan keahlian kakak Chin dalam menggunakan kungfu totok dan kemampuan tusuk jarumnya, Luan akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara itu, Zeng yang dari tadi selalu unggul dalam pertarungan akhirnya berhasil menggigit Eren dan meminum cairan tubuhnya. Akan tetapi semua itu
ternyata sia-sia saja karena cairan tubuh Eren bukanlah obat penawar. Di saat genting itu, Yuen memperingatkan Kakak Chin untuk segera melarikan diri. Ternyata dia tidak digubris Kakak Chin, bahkan dia nekat melawan Zeng yang semakin kuat karena mengalami mutasi tingkat lanjut. Akibatnya Kakak Chin menjadi kewalahan dan terpaksa melarikan diri. Namun tidak bagi nasib Yuen yang malah sebaliknya, dia terluka parah. Akibat luka yang dideritanya ini, Yuen tidak sanggup lagi bertahan dan akhirnya Yuen wafat di usianya yang masih muda. Padahal beberapa hari lagi mereka akan melangsungkan prosesi akad nikah di KUA setempat. Hal itulah yang membuat Kakak Chin menjadi terpukul dan menyesal atas kelakuannya. Akibat ambisi dan keegoisannya itu membuat kekasihnya ini tewas. Kakak Chin kemudian membawa Eren ke tempat yang aman untuk diobati menggunakan metode tusuk jarum dan akuputur. Kemudian setelah keadaan pulih, Kakak Chin kini sudah sadar bahwa dirinya tidak mampu melawan Zeng. Untuk itu, dia memutuskan untuk melatih Eren dalam mengendalikan kekuatannya. Tepat di saat Eren sedang melatih jurus pelipar pisau, Zeng dan Kai justru semakin brutal karena tubuh mereka sudah mengalami mutasi tahap akhir. Sedangkan Angel yang awalnya telah memanfaatkan Eren hanya untuk kepentingan dirinya, akhirnya menyesal juga. Dia tetap meratapi semua perbuatannya dan untuk menembus semua kesalahannya itu, Angel akhirnya menemui pihak kepolisian untuk menawarkan dirinya sebagai umpan agar pihak kepolisian bisa segera meringkus Zeng dan komplotannya. Setelah pertarungan seru kemarin malah membuat pemuda yang bernama Eren ini terluka parah. Dia terluka lahir dan batin. Cedera yang dia alami membuat gerakan kungfunya bermasalah. Lemparan pisaunya selalu meleset. Padahal Kakak Chin dengan sabar telah menurunkan ilmu kanuraganya ke Eren. Di saat Eren sibuk melatih ilmunya, di saat itu juga kota tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tiap sudut kota itu dipenuhi asap hitam. Ini semua adalah kerjaan Zeng dan Kai, mutan super yang masih tersisa. Mereka mengamuk sejadi-jadinya. Sampai-sampai kekejaman mereka ini masuk berita di televisi. Hingga sampai juga ke telinga Eren. Hal itulah membuat Eren semakin tidak sabar lagi untuk menghadapi mereka. Dia berlatih siang dan malam walaupun cuaca sedang hujan dan badai. Itu semata-mata agar dia bisa menguasai ilmu kungfu yang diturunkan oleh Kakak Chin. Sampai akhirnya Eren berhasil menguasai ilmu itu. Kini lemparannya terlihat sangat fokus dan tepat sasaran. Itu artinya Eren sudah siap turun gunung. Di sisi lain, Angel menangis di rumahnya. Dan untuk menebus semua kesalahan itu, Angel akhirnya menemui pihak kepolisian untuk menawarkan diri sebagai umpan agar pihak kepolisian bisa segera meringkus Zeng dan komplotannya. Lalu Angel menelpon Zeng untuk menemuinya di rumah. Sementara itu, di setiap sudut rumah Angel sudah dipenuhi oleh polisi yang berjaga dan sniper yang sudah siap dengan senjata mereka dan menunggu kedatangan Zeng dan komplotannya. Akan tetapi justru mereka yang bersembunyi ini langsung dilumpuhkan oleh Kai. Karena ketahuan, akhirnya pasukan SWAT pun mulai mengevakuasi Nona Angel. Tapi terlambat, Zeng sudah hadir di depan pintu dan menghajar semua polisi SWAT tersebut hingga terpental. Kemudian Zeng dengan mudah masuk ke kamar Angel dan merayunya serta mengajak Angel untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga. Dan karena Angel bertujuan ingin menembus kesalahannya, dia pun akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan diri bersama Zeng dari lantai atas apartemennya. Kalau Zeng besar kemungkinan dia akan selamat karena dia kan seorang monster. Lalu apa kabar dengan manusia yang lemah seperti Angel? Pasti dia akan jatuh dan berantakan di bawah. Dan syukurlah tiba-tiba dari arah yang tak terduga Eren muncul untuk menyelamatkan Angel. Di sini Angel benar-benar surprise karena dia tidak menyangka bakal ketemu dengan Eren yang dikira sudah meninggoy. Belum sempat mereka berbicara, dari kejauhan Zeng muncul dengan mukanya emosi bercampur cemburu. Kemudian dia pun menyerang Eren secara brutal dan kembali berhasil mencomot Angel dan kabur dari lokasi tersebut. Angel akhirnya berhasil diculik kembali, berpindah ke Kakak Chin di mana dia nekat melawan Kai seorang diri demi membalas dendam kematian Chuen kekasihnya yang telah meninggal dihabisi oleh Kai. Di sini dia masih menggunakan jurus tusuk jarum dan akupunturnya, tapi kali ini berbeda. Dia menggunakan jarum tembaga yang ukurannya oversize dan dia pun menusuk ke titik terlemah seorang monster seperti Kai. Satu persatu jarum itu masuk ke dalam tubuh Kai, membuat monster ini menjadi kesakitan. Dia merasakan panas dan tajamnya jarum tersebut, tapi Kakak Chin tidak memberi ampun orang ini. Dia pun dihajar habis-habisan dan Kakak Chin melakukannya dengan cepat dan sempurna. Hal itu membuat Kai lagi-lagi merasa tersudut. Namun di sini ada titik di mana Kai berhasil menghimpun tenaganya kembali dan berhasil menghajar Kakak Chin habis-habisan. Merasa tersudut dan tak mampu berbuat apa-apa lagi, membuat Kakak Chin mengambil jalan pintas. Dia memilih meledakkan dirinya bersama Kai agar mereka bisa hancur bersama dan usahanya selama ini tidak sia-sia. Sekarang kita kembali ke Eren. Dia yang masih berusaha untuk melawan Zeng ternyata belum sanggup mengimbanginya. Ditambah lagi dalam pertarungan ini Eren tidak leluasa dikarenakan fokusnya terpecah. Dia harus bertarung sambil melindungi Angel. Dan yang ditakuti oleh Eren pun terjadi. Zeng berhasil merebut Angel dari perhatiannya. Dan disinilah asal mula terjadinya perang lempar pisau di lokasi tersebut. Pisau-pisau yang berterbangan itu saling menyerang dan beradu, membuat sebuah pertarungan sangat epik yang pernah terjadi di sana. Eren yang menyerang sambil melompat ke sana dan kemari akhirnya berhasil menaiki truk dan mulai melakukan duel bersama Zeng. Di sini lagi-lagi Angel berhasil menyelamatkan Eren. Dia mampu menahan serangan Zeng, tetapi sayangnya masih ada satu pisau yang lolos dan berhasil tertancap di dada Eren. Hal itu diperparah lagi dengan serangan lanjutan dari Zeng, membuat Eren akhirnya terpental ke bawah. Dia pun terluka. Di sini Zeng ingin melanjutkan serangannya dan melepaskan Angel begitu saja. Dan di saat Angel bebas, justru dia berusaha membantu Eren dengan mencoba menabrak Zeng dengan menggunakan sebuah truk tronton. Namun usahanya itu lagi-lagi gagal karena Zeng yang kebal hukum ini, maksudnya kebal bacok ini, tidak merasakan apa-apa atas serangan itu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Eren menantang Zeng untuk beradu dalam hal melempar pisau. Akan tetapi karena pisau milik Eren saat itu hanya tersisa satu, dia lebih memilih menyelamatkan warga pada saat itu sedang terjebak di dalam sebuah mobil yang terbakar. Dan tanpa diduga demi menyelamatkan Eren, Angel ternyata rela melindunginya dengan
mengorbankan keselamatannya sendiri. Angel akhirnya tertikam pisau. Di sini Eren sangat bersedih setelah melihat keadaan Angel saat itu. Akhirnya dia pun mengambil pecahan kaca dan melemparkannya ke arah pisau Zeng. Kemudian demi bisa membalas kematian Angel, Eren pun akhirnya nekat mengeluarkan pisau yang tertancap di bahunya. Kemudian dengan pisau itulah dia pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu 1000 pisau kembar terbang. Lalu pisau itu pun dilempar dan dapat mengenai tulang ekor Zeng yang ternyata disitulah titik kelemahan monster yang bernama Zeng ini. Dan di akhir film ternyata Angel yang terluka parah dia masih hidup dan buru-buru Aron melakukan pernapasan buatan. Nah, apa hubungannya ini? Ya itulah, pokoknya mereka hidup bahagia dengan melanjutkan hubungan yang serius ke jenjang pernikahan dan cerita ini pun selesai.